percaya bahwa Roh Tuhan bekerja memenuhi kami. Kami percaya waktu kami menyembah Tuhan, Roh Allah ada bersama-sama untuk menjamah kami. Haleluya. Kami percaya bahwa tangan Tuhan akan mengangkat kami. Engkau Allah yang kami pandang, Engkau Allah yang kudus Tuhan. Terima kasih.
Kami angkat hati kami. Kau yang pandang, Kau kudus Tuhan. Kami memandang Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami berdiri sebagai pemenang. Kami berdiri sebagai pemenang. Lebih dari pemenang sebab Allah kami adalah Raja segala raja. Bapak Ibu Saudara yang siap untuk memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita sukacita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, kita adalah pemenang, amin. Dalam segala perkara kita adalah pemenang dan iblis dikalahkan. Haleluya.
saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, selamat pagi buat kita semua. Pada pagi hari ini saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama, mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada Tuhan buat pimpinan dan penyertaan Tuhan atas kami sekalian sepanjang minggu. Dan pagi ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kami boleh belajar akan firman-Mu. Roh Kudus menolong setiap kami, sehingga apapun yang kami dengar, apa yang kami sampaikan, boleh menjadi berkat bagi setiap kami, untuk kami terus maju dan kuat bersama-sama dengan Tuhan. Kami sungguh menyadari dalam situasi seperti ini, dalam situasi COVID yang masih sedang terjadi, kami sebagai orang percaya harus kuat, karena kami tahu bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan ada pertolongan, ada pengampunan, ada kebebasan, ada kemenangan yang Tuhan beri atas kami sebagai orang percaya. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Ya amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saudara-saudara, saya ingin berbicara tentang jadilah kuat di dalam Tuhan. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Mari saudara-saudara, saya ajak kita bersama-sama untuk membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu kali saudara-saudara saya pergi ke suatu tempat dan saya melihat ada para tukang yang sedang bekerja, yang sedang membangun rumah saudara-saudara. Dan saya terkaget, kenapa? Karena memang saya tidak pernah tahu bagaimana membangun sebuah rumah yang besar dan rumah yang cukup tinggi saudara-saudara. Dan saya melihat ketika mereka menggali pondasi, dan pondasinya itu cukup dalam dan besar. Dan waktu itu saya bertanya kepada mereka, kenapa pondasinya begitu besar dan kemudian begitu dalam? Lalu selanjutnya mereka katakan bahwa supaya bangunan ini menjadi kuat, dan ketika ada badai, ketika ada musibah, atau ketika ada tsunami sekalipun, maka bangunan ini tetap kuat. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Allah ingin agar kita menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan. Lalu kemudian saudara-saudara memiliki iman yang kokoh, memiliki pengetahuan firman yang benar, lalu kemudian mampu menghadapi segala situasi yang ada. Apalagi saudara-saudara dengan situasi COVID seperti ini. Ya, kita banyak melihat ada banyak usaha atau toko perusahaan yang ditutup, tapi kemudian akhir-akhir ini mulai ada satu persatu mulai dibuka. Dan puji Tuhan, ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita juga melihat salah satu contoh, ya, seorang yang bernama Simson. Saudara tahu dia adalah seorang yang sangat luar biasa. Dia adalah orang yang sangat kuat, bahkan dia mampu
membunuh singa dengan tangannya, saudara-saudara. Dia buka mulutnya dan kemudian dia matikan singa itu. Tetapi sangat disayangkan saudara-saudara yang terkasih, ketika dia diperhadapkan dengan seorang wanita yang bernama Delila dari Tinak. Kemudian ketika dia melihat seorang wanita itu, pribadinya menjadi tidak tahan dan dia mulai jatuh cinta dan dia berkata, ambillah wanita itu bagiku. Artinya saudara-saudara, memang dia adalah seorang yang kuat. Dia memiliki fisik yang luar biasa. Tapi sangat disayangkan, dia jatuh dengan seorang wanita. Hari-hari ini saudara-saudara, kita banyak melihat orang yang badannya besar, memiliki tinggi yang luar biasa, lalu kemudian ototnya juga besar, saudara-saudara. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa dalam bela diri atau karate. Tetapi ingat, itu semua hanya sementara. Tetapi karakter yang benar dan terpuji adalah yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran ini saudara-saudara, ada 3 ciri orang yang kuat di dalam Tuhan. Ya, ada 3 ciri orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang pertama saudara-saudara, mampu mengatasi kegagalan. Jadi orang yang kuat di dalam Tuhan yang pertama saudara-saudara adalah orang yang mampu mengatasi kegagalan. Saudara yang terkasih, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi kegagalan. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi kekecewaan, sakit hati, dendam, iri hati, dan sebagainya. Kegagalan, kehancuran, sakit hati. Dan ini semua bagi setiap orang yang kuat, maka dia mampu mengatasi semuanya itu. Jika kita memperhatikan saudara-saudara dalam tokoh Alkitab, misalnya saudara-saudara Adam, lalu kemudian Abraham, lalu kemudian Musa, Daud, kemudian Petrus. Siapa di antara mereka yang tidak pernah gagal? Siapa di antara mereka yang tidak pernah jatuh, saudara-saudara? Semua mereka pernah jatuh. Semua mereka pernah gagal. Tetapi mereka adalah para pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Bahkan Alkitab menjelaskan Petrus 3 kali jatuh atau menyangkal Yesus. Tetapi yang luar biasa saudara-saudara, dia tidak terbenam dalam kegagalannya. Tapi dia kemudian bangkit dan bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Allah. Dia kembali kepada Tuhan. Dan inilah yang dikehendaki oleh Allah. Dan saya juga percaya siapapun di antara kita barangkali dalam hari-hari ini kita pernah gagal, tapi Tuhan mau supaya kita bangkit dari kejatuhan itu, dari kegagalan itu. Dan Tuhan mau supaya kita bangkit dan kembali kepada Allah, dengan kata lain bertobat. Ya, Yeremia 18 ayat yang keempat, firman Tuhan mengatakan begini saudara-saudara. Apabila bejana yang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik
pada pemandangannya. Ada sebuah ungkapan yang sangat luar biasa dan saya sangat diberkati, saudara-saudara. Juara sejati. Juara sejati bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Ya, tetapi orang yang tidak pernah berhenti berjuang atau mencoba. Sekali lagi, saudara-saudara. Juara yang sejati bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah berhenti berjuang atau mencoba. Saudara ingat dengan satu kisah saudara namanya Thomas Alva Edison. Saudara, ketika dia menciptakan lampu atau bola lampu, saudara, yang kita pakai dalam hari-hari ini. Saudara tahu berapa kali dia mencoba untuk membuat lampu. Ada saudara yang masih ingat, saudara-saudara, 999 kurang satu. Tapi setelah yang ke 1000 kali, ya, setelah sampai yang ke 1000 kali, baru dia berhasil. Pertanyaannya, kenapa dia berhasil, saudara-saudara? Karena ia mampu mengatasi kegagalan. Saya percaya ketika kita bangkit, ketika kita mulai mengandalkan Tuhan, ketika kita mulai menempatkan Tuhan di bagian utama dalam hidup kita, maka tidak ada perkara yang mustahil. Allah sanggup menolong, bahkan memberikan kemampuan kepada kita. Amin, saudara-saudara. Kita akan melihat bagian yang kedua. Orang yang kuat di dalam Tuhan yang pertama mampu mengatasi kegagalan. Dan yang kedua, saudara-saudara, orang yang kuat di dalam Tuhan mampu mengatasi keberhasilan. Mampu mengatasi keberhasilan. Saudara yang terkasih, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi keberhasilan. Saudara, banyak orang mampu mengatasi kesulitan, namun ya tidak mampu memperlakukan berkat yang Tuhan beri padanya dengan baik. Artinya, saudara-saudara, ada banyak orang jika pada saat kesusahan ia terus mencari Allah, ia terus berdoa, ia terus membaca firman Allah, dia terus berseru kepada Tuhan. Tetapi, saudara, berbeda dengan orang ketika sudah mulai terangkat atau sudah diberkati. Pada saat senang, ia menjadi sombong. Ia lupa beribadah kepada Allah atau kepada Sang Pemberi berkat. Jika saudara membaca di dalam 2 Tawarik 26, 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang ke-5. Dari kebenaran ini ada seorang bernama Uzia. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarinya supaya takut akan Allah, dan selamanya ia mencari Tuhan. Artinya, saudara-saudara, selama dia susah, lalu kemudian ketika Zakaria mengajarinya,
Dan dia mulai belajar, dia mulai setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Luar biasa, saudara. Tetapi kemudian, jika saudara membaca di dalam 2 Tawarik 26 ayat yang ke-16. Di sini dikatakan begini, saudara. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga melakukan hal yang merusak, yaitu berpaling dari Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Inilah yang disebut dengan tidak mampu memperlakukan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Saudara, kita tidak boleh menjadi orang yang seperti ini. Ya, kita harus belajar untuk setia kepada Tuhan. Saya banyak memperhatikan saudara-saudara, orang-orang yang seperti ini. Ketika mereka susah, ketika mereka tidak punya apa-apa, mereka tulus berdoa dan mencari Allah. Tetapi saya berharap di tempat ini tidak ada yang seperti ini. Tapi kita perlu belajar dari kebenaran ini. Tapi yang saya ingin sampaikan, mari kita belajar. Semakin kita diberkati, semakin kita setia dan semakin lekat kepada Sang Sumber berkat. Ya. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, saudara, kita tidak akan pernah bisa. Kalau saudara memperhatikan, ada banyak orang-orang yang berhasil. Saudara perhatikan, tidak pernah berhasil dengan kekuatan sendiri. Kita melihat Yesus, ya, ketika dia sedang diperhadapkan bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang-orang yang ikut bersama-sama dengan dia, 5.000 orang laki-laki. Dia juga kebingungan. Dia sempat mengatakan, coba beli. Barangkali ada satu desa yang dekat dari sini. Tetapi saudara, 5.000 orang bukan orang yang sedikit, bukan jumlah yang sedikit. Tetapi kemudian dia berkata, barangkali ada di antara saudara yang memiliki memiliki makanan. Tolong bawakan kemari. Lalu kemudian ada salah satu anak berkata, ada 5 roti dan 2 ikan. Namun kemudian ketika dia membawanya, lalu kemudian Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kemudian dia mulai memberikan kepada murid-muridnya dan menyuruh mereka untuk membagikan. Saudara, luar biasa. Apa yang sedang terjadi? 5 roti dan 2 ikan dapat dimakan 5.000 orang. Bahkan Alkitab mencatat sisanya 12 bakul. Dahsyat. Artinya apa? Bagaimanapun saudara-saudara, kita harus lekat kepada Sang Pemberi berkat. Amin. Saya berdoa, berharap Bapak Ibu dan Saudara dimanapun, jika engkau ingin melihat mujizat terjadi, kuasa Allah dinyatakan, usahamu, pekerjaanmu semakin besar dan semakin besar, andalkan Tuhan. Ya, andalkan Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang mampu mengatasi kepahitan. Ya, orang yang mampu mengatasi kepahitan. Orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang mampu mengatasi kepahitan hati. Memang tidak ada orang yang suka dicela. Tidak ada orang yang suka dikritik. Tidak semua orang yang suka diejek.
Namun saudara, apabila kita tidak rela menerima sesuatu itu, sesungguhnya kita pun tidak layak bagi Yesus. Kenapa saudara-saudara? Karena ketika Yesus Kristus Tuhan mati di atas kayu salib, seluruh hutang dosa kita telah dibayar lunas oleh Dia. Saudara, orang yang mudah tersinggung, orang yang mudah terluka, orang yang kepahitan, orang yang suka mengeluh, sesungguhnya bukanlah orang yang kuat di dalam Tuhan. Apalagi kita sebagai para pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan. Ya, jangan pernah menyimpan sakit hati. Jangan pernah menyimpan rasa tersinggung atau terluka atau kepahitan itu berlarut-larut. Secara tidak langsung sesungguhnya jika kita melakukan hal itu, kita sedang menutup jalan berkatnya Allah atas kita. Matius pasal 5 ayat yang ke-39. Injil Matius 5 ayat 39, firman Tuhan berkata begini, saudara-saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Artinya apa, saudara? Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan, tetapi dibalas dengan kebaikan. Dibalas dengan kebaikan. Air tuba harus dibalas dengan air susu. Sebagai orang percaya kita harus tahan menerima kritikan, bahkan masukan, pendapat dari siapapun. Mungkin itu masukan atau pendapat yang negatif maupun positif. Kenapa, saudara-saudara? Karena itu adalah kunci, ya, kunci supaya kita dapat berhasil kelak. Karena Yesus berkata dalam Injil Matius 11 ayat yang ke-6. Injil Matius 11 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dengan kata lain apa, saudara? Orang yang menyimpan kebencian, orang yang menyimpan sakit hati, orang yang menyimpan dendam, sama halnya kita menolak Yesus. Tetapi selanjutnya bagaimana respon kita sebagai orang-orang percaya kepada Allah? Kita buka Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8, saudara-saudara. Jadi pada akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ingat, ya, dalam situasi seperti ini kita sebagai orang-orang percaya diingatkan, saudara-saudara, ada 3 hal atau 3 ciri orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang pertama, mampu mengatasi kegagalan. Ya, mampu mengatasi kegagalan. Kita belajar dari Petrus, saudara. Walaupun dia pernah menyangkal Yesus 3 kali, tapi dia tidak terbenam dalam kegagalan itu, tapi dia bangkit dan kembali kepada Allah. Yang kedua, mampu mengatasi keberhasilan. Mengatasi kesulitan banyak orang oke. Karena memang
diperhadapkan dengan masalah dan persoalan, membuat ia semakin cari Tuhan, semakin banyak berdoa, semakin baca Alkitab, dan terus mencari Tuhan. Tapi ketika diberkati, mampukah kita berbagi kepada orang lain, memberikan apa yang kita miliki kepada Tuhan untuk pemberitaan firman Allah? Saudara, mari, kalau kita ingin terus diberkati, kita jangan lekat kepada berkat, tapi lekatlah kepada Sang Pemberi berkat. Dan yang ketiga, mampu mengatasi kepahitan. Orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang mampu mengatasi kepahitan hati. Ya, kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita untuk terus maju bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi biarlah kuasa Roh Kudus yang akan melanjutkan dan memateraikan seluruh kebenaran firman Allah di dalam hati kami masing-masing. Sehingga kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar dan melupakan, tapi kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Memberkati setiap kami, memberkati segenap usaha dan pekerjaan kami. Berikan kekuatan kepada kami sekalian untuk terus melayani dan menghadirkan Tuhan dalam segala sesuatu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur buat pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal bahkan juga sampai pada saat ini. Kami sudah diberkati lewat puji-pujian. Kami juga sudah diberkati lewat kebenaran firman Allah. Kami juga sudah diberkati lewat persembahan, persepuluhan dan seluruh persembahan-persembahan yang lain. Terima kasih Tuhan. Memberkati seluruh jemaat Tuhan, baik yang hadir maupun yang sedang berada di rumah atau dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menolong setiap mereka, usaha pekerjaan mereka, sekolah anak-anak kami mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan di perguruan tinggi, dimanapun mereka
berada dan dimanapun mereka berkuliah. Tuhan memberkati dan membuat mereka berhasil. Kami rindu Tuhan dari gerejamu di tempat ini akan muncul pemimpin-pemimpin yang diurapi, yang dipakai Tuhan. Ada di antara mereka menjadi orang-orang yang di pemerintah maupun menjadi pengusaha-pengusaha sukses. Terima kasih Tuhan, karena kami berdoa dan meminta, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Memberkati semua yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga mengembalikan segala pujian hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan pulang dan kita juga akan menerima berkat. Saudara-saudara yang kekasih, pulanglah dan terimalah berkat Allah. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, persekutuan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang, hiburan sukacita yang melimpah dari kuasa Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, Yesus Kristus Tuhan datang menjemput kita sekalian. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kami pada siang hari ini. Setiap kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat bagi semua orang, bersama-sama kita katakan amin.